Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi bulan Rajab dengan amal soleh, bukan amal salah. Datangnya bulan Rajab juga diikuti dengan datangnya beberapa broadcasting dari beberapa sosial media yang telah menyebarluaskan hoax yang berisi amalan-amalan Rajab yang sebetulnya bukan dari sunnah Rasul. Sehingga bagi mereka yang pengetahuannya masih belum berkembang, mereka akan menelannya bulat-bulat. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bulan Rajab, bulan yang saat ini sedang kita jalani adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi ada bulan haram dalam kalender Islam. Dinamakan bulan haram karena bulan-bulan ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Wajib bagi setiap muslim mengisi bulan-bulan ini dengan amalan yang dituntunkan oleh syariat dan amalan yang jelas sumbernya dari as-sunnah. Tidak boleh melebihi batasan itu. Tidak boleh seorang mengkhususkan ibadah tertentu pada bulan-bulan ini kecuali memiliki dasar syariat. Orang-orang musyrik pada masa jahiliyah juga mengagungkan bulan Rajab. Mereka mengistimewakannya dengan berpuasa di dalamnya. Ibnu Taimiyah mengatakan tentang puasa di bulan Rajab dan keistimewaannya, hadis-hadisnya lemah, bukan palsu, tidak bersumber dari para ulama. Kemudian beliau melanjutkan, terdapat riwayat sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau memukul tangan orang agar mereka meletakkan tangan-tangan mereka pada makanan di bulan Rajab agar tidak berpuasa penuh. Ia berkata, janganlah kalian serupakan bulan ini dengan Ramadan. Ia juga berkata, dulu bulan Rajab diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Ketika Islam datang, kebiasaan itu ditinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab, sebagian orang melakukan amalan sholat tertentu dengan tata cara yang berbeda dengan sholat biasa. Mereka namakan sholat itu dengan sholat raghaib. Mereka melaksanakannya pada awal malam Jumat, antara maghrib dan isya. Ini adalah amalan yang diada-adakan. Para ulama sepakat akan kebid'ahannya. Amalan ini tidak dikenal kecuali pada abad keempat Hijriah. Tidak ada sebelumnya, bahkan tidak ada yang berbicara tentangnya sebelum itu. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah ditanya tentang sholat raghaib, apakah sunnah ataukah bid'ah? Beliau mengatakan, itu adalah amalan bid'ah yang perlu dikritisi. Perlu disikapi dengan meninggalkannya, menjelaskan kekeliruannya, dan memperingatkan orang yang mengerjakannya. Janganlah kita terperdaya karena amalan ini banyak dilakukan di negeri-negeri umat Islam. Jangan juga terperdaya karena amalan ini disebutkan dalam kitab Quwwatul Qulub, Ihya Ulumuddin, dan selainnya. Karena sesungguhnya sholat ini adalah bid'ah yang tercela. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Di dalam hadis yang lain
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap bid'ah adalah kesesatan. Kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berselisih tentang suatu permasalahan, hendaknya kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul, Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah tidak memerintahkan kita mengikuti kebiasaan jahiliyah dan tidak juga bersama orang-orang yang keliru. Demikianlah kata-kata dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan dapat kita jumpai banyak perkataan para ulama tentang permasalahan ini. Di bulan Rajab juga ada sebagian kaum muslimin yang mengkhususkannya dengan datang ke kota Madinah. Mereka namakan amalan ini dengan Rajabiyah. Mereka berpendapat ini bagian dari sunnah Nabi. Ziarah yang dinamakan dengan ziarah Rajabiyah ini sama sekali tidak memiliki dasar. Tidak diragukan lagi, memang Masjid Nabawi termasuk masjid yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi setiap waktu dan masa, namun pengkhususan bulan tertentu atau hari tertentu untuk melakukan suatu amalan ini juga butuh dalil yang khusus pula, dan tidak ada dalil sahih yang mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan amalan tersebut. Dengan demikian, menjadikan aktivitas ini sebagai ibadah kepada Allah di bulan Rajab adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Tidak ada dalil dan syariatnya. Kaum muslim rahimahumullah, pada malam 27 Rajab, sebagian orang merayakan suatu peristiwa. Mereka yakin hari itu adalah hari Isra dan Mi'raj Nabi. Mereka mengisinya dengan dendangan, nasyid, dan kasidah yang dibacakan puji-pujian kepada Nabi. Aktivitas ini tidaklah dikenal pada 3 generasi utama umat ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak diketahui dari seorang pun umat Islam yang menjadikan malam Isra Mi'raj lebih utama dari malam-malam lainnya. Para sahabat tidak mengenalnya. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka meniatkan dan mengkhususkan malam Isra karena suatu alasan yang tidak mereka sebutkan. Hari Isra Mi'raj ini tidak diketahui kapan pastinya. Tidak ada dalil yang tegas yang menyebutkan bulannya dan rinciannya. Tidak pula disyariatkan di malam itu bagi kaum muslimin untuk melakukan amalan tertentu. Kaum muslimin, ketahuilah, hakikat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berpegang teguh pada sunnahnya, mengamalkan apa yang beliau amalkan, dan tidak mengamalkan apa yang tidak beliau amalkan. Barang siapa yang menambahi atau mengurangi, sebatas itu pula lah dia meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun menambahkan sesuatu amalan yang tidak beliau lakukan lebih rusak daripada mengurangi, karena ia telah melampaui atau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa banyak hadis Nabi yang memotivasi seseorang untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan menjauhi bid'ah. Di antara hadis agung dalam permasalahan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Irbad bin Syariah
radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Oleh karena itu, berilah wasiat kepada kami. Beliau berkata, aku nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya, barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sesat. Renungkanlah hamba Allah sekalian. Renungkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa perselisihan dan perpecahan akan terjadi pada umat ini. Lalu beliau memberikan solusinya, yaitu dengan dua perkara yang agung dan paling asas. Pertama, berpegang teguh pada sunnah beliau, sebagaimana sabda beliau. Oleh karena itu, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Kedua, menjauhi bid'ah, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sesat. Kaum muslimin, karena pentingnya permasalahan ini dan betapa butuhnya manusia memahaminya serta menaruh perhatian padanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankannya di setiap Jumat. Saat beliau berkhutbah di hadapan orang-orang, beliau menekankan perkara agung ini. Beliau ulang-ulang di dalam sabdanya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama, karena sesuatu yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan tempat kesesatan adalah di neraka. Wajib bagi kita semua untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi, menggenggam kuat petunjuknya, dan tetap berada pada jalan yang telah beliau lalui. Waspada dan waspadalah dari setiap bid'ah dan kesesatan dengan segala macam bentuknya. Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya agar supaya menghidupkan kita di atas sunnah, kemudian mewafatkan kita juga di dalam keadaan demikian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bid'ah, karena sesungguhnya dialah yang maha mendengar, maha mengabulkan, lagi maha dekat.